Oke, di sini saya menggunakan PowerPoint versi 16.40. Jadi mungkin versi yang lain agak berbeda dengan versi yang saya tunjukkan. Untuk membuat intro yang simple dan bagus, biasanya kita pasang background di slide-nya. Jadi kalau untuk background bisa Anda cari di Google. Saya menggunakan background yang ini contohnya, kayak saya copy, kemudian saya pastekan ke slide ini, kemudian saya besarkan sesuai dengan slide-nya. Nah, di PowerPoint biasanya sudah memiliki ide desain yang bisa kita gunakan. Contohnya, kita mau pakai yang ini atau yang ini. Kemudian ada banyak yang ini, yang ini. Nah, tapi di sini saya ingin menggunakan versi saya sendiri atau ingin dicaplok dari sini, kemudian saya buat versi sendiri. Kenapa menggunakan versi sendiri? Karena yang versi ide dari PowerPoint itu tidak bisa, elemennya kita tidak bisa animasikan. Jadi kayak contohnya di sini ada dua objek yang pertama dengan gradasi 100%, yang kedua agak lebih rendah opacity-nya, kemudian ada background-nya. Nah, ini masing-masing objek ini tidak bisa dibuat animasinya. Nah, yang akan saya lakukan adalah misalkan saya buat lagi, kemudian saya paste. Saya ingin membuat mirip seperti di atas desain IDS yang dari PowerPoint, cuma saya ingin menggunakan animasinya. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah kita bisa memasukkan shape untuk membuat efek dramatis di backgroundnya. Contohnya saya menggunakan shape ini, kemudian saya tidak menggunakan outline, warnanya hitam. Kemudian saya kasih opacity-nya sekitar 50 atau 60%. Jadinya seperti ini. Nah, yang saya bilang tidak bisa dianimasikan adalah ini. Ini adalah satu objek, background adalah satu objek. Jadi kalau misalkan saya ingin menggunakan animasinya, saya ingin menganimasikan, saya animasikan objek rectangle tadi, kotak ini, misalkan menggunakan fade. Jadi kalau misalkan saat sekarang ini seperti ini. Durasinya kita bisa set ini di 1 detik misalkan ya, jadi agak lebih lama. Nah, kemudian muncul judulnya, misalkan judulnya kita ingin taruh, misalkan di sini judulnya adalah Wimbozone. Fontnya terserah mau fontnya seperti apa, besarnya seperti apa, cuma yang pasti kalau misalkan backgroundnya hitam berarti fontnya harus kontras. Kita menggunakan font warna putih, kemudian kita taruh tengah. Oke, nah font ini kita mau animasikan juga, misalkan kita menggunakan animasi raise up. Oke, dan ini animasi ini bisa dimulai setelah animasi kotak hitam tadi, after previous. Oke, jadinya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit atribut di judulnya menggunakan kotak juga agar terlihat lebih manis. Ini kemudian shape fill-nya saya no fill, nggak usah dikasih warna. Kemudian untuk warna luarnya putih dan saya tebalkan sedikit. Jadi seperti ini, dan ini akan saya animasikan menggunakan animasi apa yang cocok ya, wheel aja deh. Durasinya terlalu lama, saya bikin 1 detik setelah efek judul. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Efek-efeknya seperti YouTube gitulah.
pokoknya. Oke, setelah itu yang kedua, kita masuk ke dalam slide utamanya atau agendanya. Untuk agenda, saya ingin memberikan tips and trick. Biasanya kalau misalkan desainer itu dia menggunakan template warna. Jadi warnanya itu dari atas sampai bawah atau keseluruhan dari sebuah projectnya itu menggunakan template warna yang seimbang, bukan yang seimbang sih, yang konsisten. Jadi kalau saya ambil contoh di sini bisa menggunakan situs namanya colors.co. Nah, ini ada banyak template yang bisa digunakan sesuai kemauannya. Nah, misalkan saya menggunakan template yang warna ini, saya cukup screenshot saja ini, kemudian saya taruh di PowerPoint saya taruh di atas untuk dijadikan referensi. Jadi ini saya tidak gunakan dalam slide, tidak akan saya tunjukkan, cuma saya akan jadikan referensi. Nah, apa yang mau saya lakukan dengan slide ini, misalkan saya ingin merubah warna dari background yang pertama ini menjadi warna yang ini. Kemudian saya duplicate menggunakan Windows D. Misalkan kita punya 3 objek ya. Objek yang ini saya menggunakan warna warnanya more color picker, misalkan yang agak pink. Terus yang terakhir color picker lagi yang agak gelap. Oke, misalkan ada page ini, jadi warnanya seimbang. Oke, nextnya adalah kita masukkan sebuah kotak dari bawah sampai atas, lebih seperti ini. Nah, ini bisa dibuang misalkan. Terus saya tidak menggunakan garis luar, kemudian shape fill-nya saya menggunakan putih. Nah, ini seperti ini. Terus kita besarkan karena nanti kita akan mainkan animasinya. Oke, misalkan kita besarkan seperti ini, jadinya kurang lebih seperti ini, jadi agak lebih panjang ya. Nanti kita akan mainkan. Nah, saya ingin membentuk kotak putih ini menjadi sebuah daftar isi. Jadi contohnya di sini saya membuat shape. Ini fungsinya untuk jadi saya taruh di sini dulu, kemudian saya membuat lagi satu untuk icon dari daftar isinya. Saya menggunakan bulat misalkan. Nah, ini shape fill-nya putih, outline-nya misalkan putih, shape fill-nya menggunakan warna abu-abu. Kemudian ini outline color-nya, ketebalan garisnya saya tebalkan. Jadi akan jadi seperti icon seperti ini. Oke. Misalkan di sini, kemudian ini saya tengahkan. Nah, ini saya balik. Kemudian agak saya besarkan. Juga saya besarkan.
Dalam PowerPoint, misalkan kita ingin membentuk sebuah objek custom. Misalkan objek putih ini ingin dipotong dengan objek yang segitiga ini, maka kita bisa menggunakan pilihan di sini ada shape format. Kemudian ini pilih, terus kemudian subtract. Nah, ini adalah shape hasil dari pemotongan yang balok putih sama segitiga, jadinya seperti ini. Plus, kalau misalkan kita mau edit poinnya agar lebih mulus, contohnya seperti ini. Saya ingin edit ini, nah ini pencet shift ya, biar menjadi rata. Misalkan seperti ini. Kemudian di sini pun saya ingin agar lebih smooth. Atau nggak usah. Seperti ini. Oke. Jadinya seperti ini. Nah, ini kotak yang pertama. Kotak yang kedua, misalkan. Kotak ketiga. Terus kemudian ini saya copy. Sorry, sebelumnya saya ingin memasukkan insert icon. Ikonnya apa saja, misalkan ada icon yang ini, kita bikin 2 cm saja seragam, terus kemudian ini 2 cm juga. Yang terakhir adalah apa yang terakhir? Ini misalkan 2 cm. Oke, ini yang ketiga, ini yang itu yang kedua, ini yang ketiga. Oke. Kemudian pada icon yang aktif berwarna hitam, kemudian icon yang nggak aktif kita kasih warna agak keabu-abuan. Terlalu tidak kelihatan, misalkan jadinya seperti ini. Oke. Kemudian kita copy icon-icon ini tersebut ke slide. Misalkan seperti ini. Oke. Kalau slide yang ini yang aktif ya adalah nomor 2, berarti yang ini gambarnya dikasih yang ini juga gambarnya dikasih yang ini aktif warnanya hitam, yang ini warnanya hitam. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menggeser kotak yang putih ini ke yang ke bawah. Kita copy, kita paste, kemudian kita geser ke mulai bagian yang ke bawah. Nah, terus kita send to back. Oke, jadi seperti ini. Lakukan hal yang sama di slide yang ketiga. Lebih seperti ini. Kemudian kita send to back. Oke. Nah, kalau misalkan kita play, nah kurang lebih seperti ini ya. Nah, cuma pergerakannya ini masih kaku. Nah, di PowerPoint versi 16.40 ini ada namanya transition morph. Jadi dari sini kita pakai transition morph. Jadinya seperti ini. Kita play. Nah, lebih smooth ya. Oke. Terus kemudian ya tinggal ditambahkan isinya saja. Misalkan ini isinya 1.
1, tergantung ya isinya apa. Ini halaman 2, ini halaman 3. Oke, jadi ini intro, terlihat eye catchy gitu. Kemudian ini adalah mulai masuk ke daftar isinya. Ini 2, 3. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nantikan juga ide-ide presentasi berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, sekian. Enjoy your life.